Halo, balik lagi di channel Indo Storyline. Terima kasih sudah menonton film-film yang ada di channel ini. Semoga kalian suka dengan rangkuman film yang kita buat. Kali ini kita mau review film India yang udah lama tayang. Film ini memiliki semua unsur mulai dari percintaan, persahabatan, kesedihan, dan kisah perjuangan. Jadi siapin cemilannya, dan mari kita langsung aja ke alur cerita filmnya. Dia adalah seorang pemuda yang bernama Farhan. Terlihat dia sedang menerima telepon dari seseorang. Dan ketika pesawatnya akan terbang, dia tiba-tiba terkena serangan jantung dan langsung pingsan. Karena hal itu, pesawatnya terpaksa mendarat darurat. Ternyata hal tersebut hanya akal-akalan dia saja. Dan ketika dia berhasil keluar dari bandara, dia segera menelepon sahabatnya yang bernama Raju. Dan ketika Farhan menyebut nama sahabat mereka yang bernama Rancu, si Raju langsung bergegas untuk siap-siap. Ternyata mereka akan pergi ke kampus mereka dulu, yaitu Imperial College of Engineering, karena terburu-buru. Bahkan si Raju lupa untuk memakai celana. Sesampainya di kampus, mereka segera menuju atap gedung untuk bertemu dengan sahabatnya yang bernama Ranco. Tapi ternyata di sana hanya ada si Catur yang berlagak seperti orang kaya. Si Catur langsung memamerkan pencapaiannya kepada Farhan dan Raju, mulai dari istri yang cantik, rumah yang mewah, kolam renang yang hangat, mobil sport, serta kekayaan duniawi lainnya yang saat ini kalian dambakan. Ternyata waktu kuliah dulu, si Catur menantang siapa di antara mereka yang paling sukses dalam 10 tahun ke depan. Dan hari ini, 5 September tepat 10 tahun. Sejak saat itu Catur menepati janjinya. Dan berada di sana untuk mendeklarasikan kemenangannya. Bahwa dialah yang paling sukses di antara mereka. Kemudian si Catur mengajak mereka berdua untuk menemui Ranco. Terlihat Farhan dan Raju sangat berharap bisa bertemu dengan Ranco, sahabat yang selama 5 tahun ini mereka cari-cari. Ketika perjalanan, Farhan mengenang masa lalunya ketika ayah dan semua keluarganya sangat berharap bahwa dia harus menjadi seorang insinyur. Lalu Stan berpindah ke masa lalu. Saat Farhan pertama kali menginjakkan kaki di kampus Imperial, terlihat suasana seperti pendaftaran mahasiswa baru. Lalu dia bertemu dengan seorang bocah yang kita sebut saja namanya Milimeter. Dia adalah OB di kampus itu. Ternyata Farhan sangat menyukai fotografi. Terlihat di tasnya selalu membawa kamera. Ketika mereka sampai di kamar, disitulah pertama kali dia bertemu dengan si Raju, Rastogi. Terlihat Raju adalah orang yang sangat rohaniawan. Dia rajin sekali berdoa. Bahkan sedikit tidak acuh dengan kedatangan Farhan di malam harinya. Sesuai tradisi kampus mereka, para mahasiswa baru harus menunjukkan hormat pada senior dengan cara menunjukkan celana dalam mereka, yang kemudian pantat mereka akan distempel oleh si senior. Dan saat itu pula, terlihat si Ranjo yang baru datang, yang memiliki nama lengkap Ranco Dasamadas Kancan. Dan saat itulah pertama kalinya Raju dan Farhan melihat si Ranco. Ketika Ranco disuruh melepaskan celananya, dia tidak mau dan sambil mengatakan Al Iswem, dia langsung pergi ke kamarnya. Lalu si senior menggedor-gedor pintu kamar Ranjo dan mengancam akan mengencingi pintu kamarnya jika dia tidak mau keluar. Lalu dia tiba-tiba punya ide untuk mengerjai si senior. Dia membuat alat sederhana yang bisa menghantarkan listrik, dan ketika si senior kencing di pintu kamarnya, alat itu berhasil menyetrum anunya si senior. Penjelasannya adalah bahwa air kencing mengandung garam, dan garam adalah penghantar listrik yang bagus. Keesokan harinya, terlihat seorang pak tua yang mempunyai nama lengkap Dr. Virus Sastrabudi. Tapi para mahasiswa memanggilnya Pak Virus. Dia adalah rektor di kampus itu. Dia adalah orang paling kompetitif di dunia. Dia juga sangat menghargai waktu. Artinya dia menggunakan kancing baju otomatis. Dia juga menggunakan dasi yang sudah diikat. Dia juga bisa menggunakan kedua tangannya untuk menulis. Setiap hari, dia akan tidur selama 7,5 menit sambil mendengarkan musik. Dan untuk menghemat waktu, di waktu yang bersamaan, dia juga menyuruh pembantunya untuk mencukur dan melakukan hal lain yang menurutnya tidak produktif. Saat memberikan pidatonya,
kepada para mahasiswa baru. Dia menjelaskan bahwa di dunia ini selalu ada persaingan. Sebagai contoh, mereka para mahasiswa telah menang bersaing melawan ratusan ribu para pendaftar. Dan pidatonya itu selalu sama selama bertahun-tahun. Bahkan, si Milimeter pun sampai hafal kata-kata dari Pak Virus. Saat itu pula, Virus menceritakan bahwa dulu para astronot kesusahan untuk menulis di luar angkasa karena tinta pulpen biasa tidak bisa digunakan di sana. Lalu para peneliti berhasil membuat pulpen seharga jutaan dolar yang bisa digunakan menulis di luar angkasa. Dan pulpen itu nantinya akan diberikan kepada mahasiswa yang dia anggap sangat hebat. Lalu si Rancu bertanya, jika pulpen tidak bisa digunakan di luar angkasa, mengapa para astronot tidak menggunakan pensil? Lalu semua orang tertawa, dan pertanyaan itu membuat Pak Virus menjadi bingung. Singkat cerita, sewaktu pembelajaran di kelas, si Ranjo disuruh Pak dosen untuk menjelaskan definisi dari mesin. Lalu si Ranjo dengan sederhana menjelaskan apa itu mesin. Namun si Pak dosen malah tidak terima dengan penjelasan dari si Ranjo, malah mengatai Ranjo idiot. Giliran si Catur menjelaskan definisi mesin. Dia menjelaskan persis seperti yang tertulis di buku. Meskipun dia tidak paham apa yang dia katakan, dia yang mendapatkan apresiasi dari Pak dosen. Padahal percuma kalau kita hanya bisa menghafal dan tidak bisa memahami apa makna dari kata-kata itu. Dan karena si Ranco yang ngeyel, dia diusir dari kelas. Tapi setelah beberapa langkah, dia kembali ke kelas karena ada yang ketinggalan. Dan saat Ranco menjelaskan definisi dari barang yang ketinggalan itu, yang maksudnya adalah buku, dosen tampak bingung dan ingin Ranjo menjelaskan secara sederhana. Padahal kan sebelumnya si dosen nggak mau mendengar definisi yang sederhana. Lagi-lagi si Ranjo mempermalukan dosen di depan para siswa. Beberapa dosen sering mengusirnya keluar, tapi ketika diusir dari kelas, dia akan masuk ke kelas yang lainnya. Belajar bisa dimanapun. Selagi bisa kita harus meraihnya. Ada mahasiswa lain yang juga tergila-gila dengan mesin, yaitu Joy Lobo. Dia adalah mahasiswa legend di kampus yang sudah menempuh 14 semester. Ketika dia bertanya kapan akan wisuda, si Virus malah mengatakan kepada orang tua Lobo bahwa anaknya tidak akan lulus tahun ini. Dia menganggap proyek yang dikerjakan tidak realistis. Mendengar hal itu, membuat Lobo putus asa, stres, frustasi, overthinking, dan membuang drone rancangannya. Melihat itu, Renko mengambil drone itu diam-diam dan berniat menyempurnakannya. Malam harinya, si Lubu yang galau gitaran sambil menyanyikan lagu. Tingkat cerita, Ranco berhasil menyempurnakan drone itu. Dan saat diterbangkan ke kamar Lobo, mereka terkejut saat melihat Lobo sudah gantung diri di pemakaman Lobo. Ranco mengatakan kepada Virus bahwa Lobo sebenarnya bukan bunuh diri melainkan dibunuh. Yang penyebabnya adalah tekanan mental karena ulah dari si Virus. Lalu Ranco dipanggil ke kantor Virus. Mereka berdebat tentang sistem pendidikan yang salah. Ranco mengatakan bahwa ada yang tidak benar dengan pendidikan yang selama ini ada. Para mahasiswa hanya dituntut untuk mendapat nilai tinggi. Mendengar hal itu membuat si Virus murka. Dia menyeret Ranjau ke kelas dan menyuruhnya memberi contoh bagaimana cara mengajar yang benar. Dia menulis 2 kata di papan, menyuruh para mahasiswa termasuk Virus untuk menemukan arti dari kata-kata itu selama 30 detik. Namun ketika waktu sudah habis, tidak ada satupun yang bisa menjawab. Dia mengajarkan bahwa perlombaan tidak akan meningkatkan pemahaman, malahan meningkatkan tekanan. Dan ternyata 2 kata itu tidak memiliki arti apa-apa. 2 kata itu adalah nama dari teman-temannya, Farhan dan Raju. Setelah kejadian itu, Virus mengirim surat kepada orang tua Farhan dan Raju. Dia mengatakan bahwa jika tetap berteman dengan Ranco, masa depan anak-anak mereka akan terancam. Mereka bertiga dipulangkan dan mendapat marah dari ayah Farhan. Dari situ kita tahu bahwa sebenarnya keinginan Farhan adalah menjadi fotografer, bukan menjadi insinyur. Namun orang tuanya, terutama si ayah, sangat berambisi untuk menjadikan anaknya itu seorang insinyur. Setelah dari rumah Farhan, mereka menuju rumah Raju. Rumahnya sangat kuno dan suram. Bahkan kamera puah hanya bisa hitam putih saja. Ayahnya lumpuh, ibunya batuk bertahun-tahun, dan kakaknya agak sedikit kurang karena telat menikah. Di sana mereka kena marah juga oleh ibunya Raju karena mereka masih lapar. Mereka nekat pergi ke nikahan orang pinggir jalan. Di sana Rancu berkenalan dengan seorang wanita cantik bernama Pia. Rancu memberikan nasihat kepada Pia. Calon tunangannya bukan pria yang baik untuknya. Ternyata Pia adalah anak dari Virus. Jeng 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 jeng.
Dan nikahan itu adalah nikahan dari kakaknya Pia, yang artinya adalah acara itu milik Pak Virus juga. Kemudian Farhan dan Raju disuruh ke kantor Virus. Esok hari di kantor Virus, mereka disuruh untuk pindah kamar bersama Catur. Karena jika dengan Ranco, menurutnya akan berdampak buruk kepada mereka. Karena beberapa hari lagi, mereka akan menghadapi ujian. Singkat cerita, Catur terpilih untuk berpidato di acara Hari Guru untuk menarik perhatian Virus. Lalu dengan kerdiknya, Panko mengganti beberapa kata dalam teks pidato itu karena dia tahu bahwa Catur hanya bisa menghafal. Tidak akan tahu jika diganti beberapa katanya. Dia mengganti kata camatkar menjadi balatkar, yang artinya mukjizat diganti menjadi cabul. Singkat cerita, ketika Hari Guru tiba, Catur dengan percaya dirinya membawakan pidato yang sudah dia hafalkan. Mendengar pidato itu, semua orang tertawa mempermalukannya. Dan ada beberapa bagian pidato yang mempermalukan Pak Virus juga. Suasana menjadi gadut dan Pak Virus yang kesal menampon dan memarahi Catur. Di malam harinya, ketika Ranju dan Farhan sedang minum marimas rasa teh sisei, mereka dihampiri Catur yang tantrum. Di sana Catur menantang mereka untuk bertarung. Siapa yang akan sukses dalam 10 tahun lagi? Seperti yang ditampilkan di awal scene. Kemudian suatu ketika, pria yang sedang bersama tunangannya, Suhas, sedang memilih jam tangan sebagai hadiah untuk Pia. Namun Pia tidak sengaja melihat ada Ranco di sana. Lalu dengan amarah ia menghampiri Ranco. Karena dia tahu yang mempermalukan ayahnya adalah Ranco. Dengan cara mengubah teks pidato dari Catur, Pia juga membanting alat konverter milik Ranco. Rektor itu diberi nama Virus. Ranco mengatakan bahwa Suas tidak mencintai Pia. Dia juga berkata bahwa Suas hanya memikirkan tentang untung dan rugi. Dia melihat keuntungan di Pia, maka dia akan menikahi Pia. Dia adalah putri dari rektor unik ternama. Dia akan menjadi dokter, maka itu akan mendongkrak nama baik Suhas. Mendengar hal itu, Pia terlihat tidak terima. Namun dengan santainya, Ranco membuktikan perkataannya itu. Ranco berkata bahwa Pia telah menghilangkan jam baru yang dibelikan Suhas. Dan terbukti Suhas hanya memikirkan tentang jam itu dan tidak memikirkan Mia. Melihat kejadian itu, dia langsung memutuskan Johans. Lalu tiba-tiba Ronjo mendapat telepon bahwa ayah Raju sedang kritis. Lalu dia dengan diam langsung menuju ke rumah Raju dan membawa ayah Raju ke rumah sakit menggunakan skuter. Lalu Raju yang datang tiba-tiba marah kepada Ranjo karena membawa ayahnya menggunakan skuter. Namun setelah mengetahui bahwa ayahnya selamat, dia langsung menangis dan meminta maaf kepada Ranjo. Dan setelah kejadian itu, Ranjo dan Pia mulai timbul rasa cinta. Keesokan harinya, mereka bertiga ketiduran di kursi rumah sakit dan langsung dibangunkan oleh Pia. Pia menyuruh mereka segera ke kampus untuk mengikuti ujian. Mereka bongkokkan 3 naik skuter ke kampus. Untung saja mereka masih sempat mengikuti ujian. Singkat cerita, pengumuman kelulusan pun tiba. Raju dan Farhan berada di peringkat terbawah dan Ranco dia berada di peringkat pertama. Setelah itu, para mahasiswa melakukan foto bersama yang tempat duduknya diatur berdasarkan peringkat. Peringkat pertama akan duduk di samping rektor dan peringkat terakhir akan duduk di kursi paling belakang. Virus mengatakan bahwa Raju dan Farhan tidak akan mendapatkan pekerjaan di wawancara nanti. Namun Rancu berpikir lain, bahwa mereka pasti akan mendapatkan pekerjaan. Lalu Rancu dan Virus bertarung. Jika Farhan dan Raju berhasil mendapatkan pekerjaan, Virus menyuruh pembantunya untuk mencukur habis kumisnya. Lalu kita kembali ke masa depan, di mana mereka bertiga sudah sampai di rumah Ranco. Terlihat rumah Ranco sangat besar seperti istana. Namun saat masuk ke rumahnya, ternyata ayah Ranco baru saja meninggal dunia. Dan ketika akan menghampiri Ranco, ternyata orang itu bukanlah Ranco yang mereka kenal. Untuk mempermudah kita, sebut saja dia Ranco 2. Di rumah itu terlihat foto kelulusan yang didit dan foto Ranjo diubah menjadi orang lain karena mereka bingung harus kemana lagi mencari Ranjo. Sahabatnya mereka akhirnya bertanya kepada Ranjo 2. Meskipun awalnya Ranjo 2 tidak mau bercerita, namun karena diancam bahwa abu ayahnya akan dibuang ke kloset, akhirnya dia menceritakan semuanya. Ternyata Ranjo dulunya bekerja di rumah Ranjo 2 sebagai pembantu. Karena kedua orang tuanya sudah meninggal dunia, Ranco kecil sangat tertarik untuk belajar. Dia diam-diam menyelinap sebagai murid di sekolah Ranco.
Dia mampu mengerjakan soal matematika kelas 10 saat dia masih kelas 6. Ketika ada tugas dari sekolah, Rancolah yang mengerjakan tugas dari Ranco 2. Kemudian ayah Ranco 2 menyekolahkan Ranco dan hanya ingin mendapatkan ijazahnya. Intinya Ranco kuliah hanya demi bisa belajar dan ijazahnya akan diatasnamakan sebagai Ranco 2. Jadi sebenarnya Ranco bukanlah nama aslinya. Nanti saya jelaskan. Kemudian mereka diberitahu alamat rumah Ranco oleh Ranco 2. Lalu mereka segera menuju ke sana. Kembali lagi ke zaman kuliah. Saat Virus berpidato tentang kelulusan dan pekerjaan, Raju melontarkan pertanyaan. Namun bukannya dijawab. Virus malah mempermalukan dia dan Farhan di depan semua mahasiswa. Di malam harinya, karena mereka sedang mabuk, mereka bertiga berulah di rumah Virus. Karena sakit hati, Farhan dan Raju mengencingi rumah Pak Virus. Dan tanpa disengaja, Virus tahu bahwa itu adalah Raju karena sempat tersorot senter. Namun mereka bertiga lari dan bersembunyi di salah satu kelas. Di keesokan harinya, Virus yang murka memanggil Raju ke kantornya, menyuruhnya untuk menulis surat bahwa dia dikeluarkan dari kampus. Raju memohon supaya Virus menarik keputusannya itu. Virus memberikan pilihan bahwa dia harus menulis surat untuk Rancu. Karena Virus tahu bahwa Rancu juga bersamanya semalam. Karena Raju sangat bingung dan tertekan, dia nekat lompat dari jendela. Untung saja Raju masih hidup, namun kondisinya sangat kritis dan sekarang masih koma. Sahabat-sahabatnya sudah melakukan segala cara untuk membuatnya segera sadar. Dan pada akhirnya Raju berhasil bangkit dari komanya ketika mendengar bahwa kakaknya akan menikah dengan Farhan tanpa mas kawin. Meskipun Raju sudah tahu kalau itu semua bohong. Kemudian Raju merayakan momen bahagia itu dengan orang-orang yang ada di rumah sakit. Singkat cerita, saatnya mereka akan wawancara kerja. Raju yang sudah mulai berpikir waras membuang semua cincinnya yang dia anggap membawa keberuntungan dari dewa. Dan secara diam-diam, Ranco mengirim surat lamaran yang dibuat Farhan kepada seorang fotografer yang bernama Andre Iswan dari Hungaria. Dan ternyata Farhan diterima sebagai asisten fotografinya selama setahun. Namun Farhan pesimis karena pasti ayahnya tidak mungkin mengizinkannya. Karena keinginan ayahnya adalah agar Farhan menjadi insinyur. Dengan kata-kata penyemangat dari Rancu, akhirnya Farhan memberanikan diri untuk berkata sejujurnya kepada ayahnya bahwa ia tidak ingin menjadi insinyur, melainkan fotografer alam. Dia berkata bahwa dia tidak memahami mesin. Meskipun dia bisa menjadi insinyur, dia akan menjadi insinyur yang buruk. Dan akhirnya, ayahnya menjadi luluh, mendukung keinginan Farhan untuk menjadi fotografer. Bahkan, ayahnya akan menukarkan laptop yang baru saja ia beli dengan kamera profesional untuk kebutuhan Farhan. Di sisi lain, Raju yang sedang wawancara sedang menceritakan tentang apa yang terjadi. Selama ini dia selalu diliputi ketakutan, menjadi harapan keluarga. Ditambah lagi dengan persaingan yang ketat di kampus, membuatnya semakin ketakutan dan tertekan. Namun pada akhirnya, sakit yang dia alami selama berbulan-bulan membuatnya berpikir dan sadar akan sesuatu yang penting. Singkat cerita, dia berhasil mengambil hati bapak-bapak itu dan diterima bekerja di perusahaannya. Kemudian Raju dan Farhan memberikan penghormatan kepada Ranco. Ranco yang melihat keberhasilan kedua sahabatnya itu tidak kuasa menahan tangis. Dan di sisi lain, sesuai dengan perjanjian, kumis Pak Virus akan dicukur habis. Karena hal itu membuat Virus murka dan merencanakan balas dendam. Dia berencana akan membuat ujian khusus supaya Raju tidak lolos dalam ujian akhir, sehingga dia tidak jadi mendapat pekerjaan. Lalu Pia yang dalam keadaan mabuk memberitahu hal curang ayahnya itu kepada Ranjau dan memberikan kunci ruangan Virus, serta menyuruhnya mengambil soal ujian itu untuk diberikan kepada Raju. Kembali lagi ke masa depan, Raju dan Farhan ingat bahwa Ranju sangat mencintai Pia, sehingga di tengah perjalanan mereka akan menyusul Pia dan mempertemukannya dengan Ranjo. Saat tiba di rumah Pia, ternyata dia akan segera menikah dengan Suhas, mantannya dulu. Namun dengan berbagai cara cerdiknya, mereka berhasil meyakinkan dan membawa Pia pergi. Kembali lagi ke masa lalu, terlihat Ranco dan Farhan berhasil masuk ke ruangan Virus dan segera mencari amplop bersegel merah. Tanpa disadari, Virus mengetahui hal itu dan dia segera menuju ke kantornya. Untung saja Ranco dan Farhan tidak ketahuan. Namun Virus menyadari bahwa amplop itu sempat ada yang membuka. Di sisi lain, Raju yang mengetahui hal itu tidak mau berbuat curang, karena itu hal yang buruk. Jika dia lulus, maka dia harus menggunakan kemampuannya sendiri. Dan jika gagal, maka dia tidak mempermasalahkan hal itu. Mendengar hal itu, kedua sahabatnya sangat bangga dan senang.
Lalu tiba-tiba virus masuk ke kamar mereka dan menemukan soal hujan itu di lantai. Melihat hal itu, membuat si virus tantrum dan memukuli Ranjau menggunakan payung. Virus juga mengusir mereka bertiga dari kampus. Kemudian di rumah virus, ia mengaku bahwa dia yang memberikan kunci kantornya kepada Ranjau. Dan tiba-tiba dia menyinggung masalah abangnya yang bunuh diri. Dia mengatakan bahwa abangnya ingin menjadi sastra, bekerja menjadi insinyur. Abangnya sangat tertekan karena dituntut untuk menjadi insinyur oleh ayahnya, yang mengakibatkan dia frustasi dan akhirnya bunuh diri. Namun secara teknis dia tidak bunuh diri, melainkan dibunuh oleh ekspektasi tinggi ayahnya yang berharap dia menjadi insinyur. Lalu ia kabur dari rumah untuk menenangkan diri. Malam itu, ketika tiga sahabat ini akan pergi, mereka melihat mobil virus terjebak banjir. Padahal dia akan mengantar kakak pihak rumah sakit karena akan segera melahirkan. Tidak mungkin mengantar si kakak dengan kondisi macet dan hujan badai seperti ini. Lalu Rancu dan teman-temannya menggendong si kakak dan direbahkan di meja tenis asrama. Dan atas instruksi dari Pia, mereka semua diberi tugas masing-masing. Ada yang mencari handuk dan gunting, ada yang mengambil gantungan pakaian, ada juga yang bertugas sebagai bidan dadakan. Karena si kakak sudah kelelahan, dia tidak mampu ngedan lagi. Lalu ia menginstruksikan harus menggunakan vakum top untuk menarik si bayi keluar. Lalu Ranjau berencana membuat alat itu sendiri menggunakan vacuum cleaner. Lalu tiba-tiba listrik di sana mati. Makin paniklah mereka semua. Lalu Ranjau ingat dengan alat konverter yang pernah dia buat. Kemudian Raju diminta untuk membangunkan semua orang di asrama dan meminta mereka mengumpulkan aki mobil, kabel dan pengukur tekanan. Kecerdasannya, Ranjau berhasil menyalakan listrik dan membuat vakum cup dengan alat seadanya. Dan tak diduga-duga, bayinya berhasil dilahirkan. Namun anehnya bayi itu tidak menangis. Segala upaya sudah mereka lakukan, mulai dari mengurut punggungnya dan memberikan nafas buatan. Ketika di ujung keputusasaan, ada yang mengatakan kalimat all is well, dan tiba-tiba bayi itu menendang pipi Ranjau. Dan ketika semua orang berteriak, bayi itu mulai menangis. Semua orang bersorak gembira. Dan saat itu pula, Pak Virus yang mulai terbuka pikirannya, mengatakan kepada si jabang bayi bahwa dia boleh menjadi apapun yang dia suka, tidak harus menjadi insinyur. Lalu Virus melihat bahwa Ranco akan pergi dan dia segera menyusulnya. Ternyata dia mengakui kehebatan dan kecerdasan Ranco dengan memberikan pulpen astronot itu. Dan Ranco tidak jadi dikeluarkan. Singkat cerita, tibalah pengumuman kelulusan. Dan sudah jelas Ranco adalah mahasiswa terbaik saat itu. Dan perayaan itu adalah terakhir kalinya mereka semua bertemu dengan Ranco. Kembali ke masa depan, tibalah mereka di suatu sekolah. Mereka kagum dengan hasil karya murid-murid di sana. Lalu mereka bertemu dengan seorang pria, yang ternyata pria itu adalah si milimeter yang sudah berevolusi menjadi sentimeter. Kemudian ia menemui Rancu di suatu pantai dan langsung menamparnya. Namun setelah itu menciumnya dengan mesra. Lalu setelah itu datanglah Farham dan Raju. Terlihat mereka sangat bahagia bisa bertemu dengan sahabat lamanya. Dan ternyata nama asli Ranjau adalah Funsuk Wangru. Jadi dia adalah seorang ilmuwan yang mempunyai 400 hak paten yang dicari-cari orang di seluruh dunia dan yang akan diajak kerjasama dengan catur. Film pun selesai. Kalau kamu suka dengan review film ini, jangan lupa untuk like dan komen. Sampai ketemu di video selanjutnya.